Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Tidak pernah kekurangan sedikit pun. Biarpun hidup penuh dengan tantangan pergumulan, tapi Allah Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk melakukan yang terbaik buat hidup kita. Puji Tuhan, hari ini Jumat pagi 28 Juni 2024. Kita minta Tuhan, jamah hidupku, pimpin hidupku, supaya jangan kita melangkah sendiri. Jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkahlah bersama dengan Yesus. Serahkan seluruh hidupmu dalam tangan Tuhan. Di dalam dunia penuh dengan percobaan, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, serahkan semua kepada Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Dia jamah hidupku. Saya serahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Yesus jamah, seluruh jamah kehidupan kita semua dijamah sama Tuhan. Biarlah Yesus yang bekerja. Tuhan jamah setiap kita. Tuhan akan memberkati saya, Pastor Yakob Rama, akan menyanyikan lagu pujian ini. Yesus jamah segenap hidupku, amin, haleluya, dan beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bertindih dengan beban berat, amin, haleluya. Dosa dunia menjerat, amin, haleluya. Lalu ku datang kepada Yesus, amin, haleluya. Dia ubah segenap hidupku, oh haleluya. Yesus, He touched me, oh Jesus touched me, and hallelujah. And oh, the joy that floods my soul, amen, hallelujah. Something really happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Oh, second by feel burdened on the thought of guilt. Jesus, I surrender all to Jesus. Then I come to Jesus, touch me, hallelujah. And now I am not longer the same, hallelujah. Jesus touch me, oh, Jesus touch me, amen, hallelujah. And oh, the joy that floods my soul, amen, hallelujah. Something really happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Yesus jamah segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah segenap hidupku jadi baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, haleluya. Sesungguhnya
yang baru sudah datang. Oh haleluya. Jesus touch me. Oh Jesus touch me. Amen haleluya. And oh the joy that floods my soul. Something really happened, and oh, I know Jesus touched me and made me whole. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, oh Yesus, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Tuhan Yesus, sucikan hatiku, pikiranku pagi ini mau baca firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan. Ampuni Bapa segala dosa dan salahku, barulah hidupku menjadi baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Kau hadir bersama kami. Setiap kami anak-anak dijamah dalam nama Yesus. Engkau lawat yang sakit disembuhkan sama Tuhan, yang lemah dapat kekuatan, yang punya masalah dan jalan keluar, karena Engkau sumber kehidupan kami. Uria siki alamakan uria sangka. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Haleluya. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhanku yang sanggup melakukan segala-galanya. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu yang agung dan sempurna. Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dipercaya Kau hadir bersama kami. Uria siki alamakan maturi asakal. Hadirlah Tuhan melawat setiap kami. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, pelayanan kami diberkati. Apa yang kami kerjakan semua diberkati dalam nama Yesus. Engkau hadir bersama kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam setiap rumah tangga kami, dalam pelayanan apa yang kami kerjakan. Hadirlah Tuhan turun melawat setiap kami dalam nama Yesus. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Kau perbarui kami. Di dalam Kristus kami menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat cinta kita semua. Oh haleluya. Makanya penting kita selalu berkutu dong Tuhan Yesus. Mohon maaf, saya merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Cinta Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Memang di dalam dunia penuh dengan tantangan, tidak pernah berhenti. Yesus sendiri sudah menjadi contoh yang sempurna. Dia tidak diam Bapak Ibu. Dia lahir ke dunia. Akhirnya pada usia 30 tahun.
Yesus akhirnya harus mati di atas kayu salib dan melakukan yang terbaik buat setiap kita. Dan Tuhan jamah, Bapak Ibu sudah dilawat sama Tuhan, yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Yang datang dari segala macam pergumulan apapun, seberat apapun, dia sanggup melakukan segala-galanya untuk kita semua. Karena membuktikan Yesus sudah menang atas maut. Dia sudah menang, dia hidup, dia ajaib. Because he live, dia hidup, dia ajaib. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang penting kita mau jadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, yang ada di dalam, berarti sepenuhnya Tuhan berkuasa. Jadi kita harus hidup di dalam firman yang di dalam Kristus. Jadi kita di dalam otoritas Kristus, di dalam kedaulatan ilahi. Ia adalah ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan baru karena di dalam Kristus. Karena Kristus yang menjadi raja. Kristus yang menjadi kepala. Kristus yang menjadi segala-galanya. Maka kehidupan kita menjadi baru. Tapi seringkali kita tidak menjadi baru. Karena kita yang sebagai kepala dari Kristus. Terbalik, saudara. Kita seringkali mengatur Tuhan. Mengancam Tuhan bersungut-sungut. Wah, kalau Tuhan tidak dengar, dia ngancam, aku tidak mau pelayan. Oh, banyak orang Kristen seperti itu. Aku mau jauh dari Tuhan. Oh, jangan, saudara. Rugi besar kita nih. Kita bersyukur sama Tuhan. Maka itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesuatu yang baru sudah datang. Nanti kehidupan kita adalah update, up to date. Kristus, ada raja, segala raja akan datang. Ada langit yang baru, bumi yang baru. Nanti kerajaan baru akan kita nikmati surga. Sesuatu yang baru, saudara. Bukan yang lama. Lagi yang lama, kehidupan yang lama akan dibuang. Tapi diganti dengan sesuatu yang baru. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau selesaikan ulangan pasal 23. Supaya nanti besok kita lanjutkan pasal 24, Bapak Ibu ya. Karena tiap pagi kita baca perjanjian lama. Senang kita rajin, Bapak Ibu, saya harapkan rajin aja ya. Bapak Ibu rajin seperti saya, kita akan sama-sama anak Tuhan Yesus. Kita mau cinta Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya kita selalu bergandengan tangan dengan Tuhan. Selalu kita dilawat sama Tuhan. Jangan pernah berjalan sendiri, tapi berjalan bersama Yesus. Harap selalu kepada Tuhan. Sepanjang Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Saya mau baca ulang 23:15. Kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Jadi kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, ini ada ketentuan dari Tuhan, supaya ketentuan Tuhan agar kita benar di hadapan Tuhan dalam segala perkara. Mari kita bukti apa harus benar seperti apa. Mari kita lihat ayat 15. Jangan kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ya boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Jangan engkau menindas dia. Nah, kita jangan suka menindas orang lemah. Mentang-mentang ada orang sepekerja budak, dia tidak berdaya. Seringkali orang lemah ditindas oleh yang kuat. Dan kalau kita tahu hal itu, jangan kita ikut menindas. Tidak boleh menindas kita orang lemah. Hidup kita harus benar, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menindas kita. Di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Ya, oleh karena itu mari di sini katakan jangan penindas orang lemah, tidak boleh ya. Jadi termasuk walau bapak ibunya pembantu siapapun dalam rumah tangga tidak boleh kita tindas dia. Karena Tuhan dia dari surga loh. Pembantu pun itu ciptaan Tuhan. Siapa menciptaan Tuhan? Kecuali kita tindas itu dosa. Boleh kita tindas dosa. Kita benci dosa. Kita benci iblis. Lawan dia dengan iman yang teguh. Tapi tidak boleh menindas sesama kita ciptaan Tuhan. Tapi kita benci terhadap perbuatannya. Kita tengking perbuatannya. Tapi kita cintai, selamatkan manusianya. Itulah cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Ayat 17. Di antara anak-anak perempuan Israel jangan ada pelacur bakti. Di antara anak laki Israel jangan ada semburit bakti. Jangan kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita tidak boleh melacurkan diri. Mohon maaf ya, bagi ciptaan Tuhan kaum Hawa. Jangan sampai punya sifat karakter kotor, pelacur-pelacur laki-laki, melacurkan diri, sebut itu adalah pelacur semua. Tidak boleh, jangan berbuat zina, itu zina, dosa besar, kekejian dari Tuhan. Marilah hidup kudus, karena dipanggil Tuhan kudus ya.
Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan cemar. Tuhan mau kita panggil kita kudus. Kan dari awal Tuhan mau kita kudus. Coba kita semua baca 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kalau itu pilih, jangan berperilaku kotor. Jangan berbuat hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Mari semua harus kudus. Wanita-wanita kudus, takut akan Tuhan. Pria-pria jangan sampai berbuat zina, ya, selingkuh, perbuatan kotor, pornografi, buang itu dalam nama Yesus. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak gelap. Kita orang siang, bukan orang gelap. Tapi bertindaklah benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Oleh karena itu mari terus berikutnya, biar kita senantiasa mau cinta Tuhan. Tidak boleh ada hasil, ya, uang-uang dari perbuatan dosa dibawa ke gereja. Tidak bisa itu, saudara. Ayat 18, jangan kau bawa upah sundal atau uang semur ke dalam rumah Tuhan. Jangan, saudara. Dari hasil judi, dari hasil yang tidak berkenan dimasukkan ke peti gereja. Tidak boleh, itu tidak berkenan sama Tuhan. Tanggung jawab sama Tuhan, ya. Tapi kita hormati sama Tuhan hasil pekerjaan yang betul-betul berkenan sama Tuhan, ya. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu bunga, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau mengut bunga, tapi dari saudaramu jangan engkau mengut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendukungnya. Tidak boleh main bunga-bungaan, kalau menang. Kecuali bunga bank itu urusan lain. Ini kepada orang, maka di sini kepada orang asing, ya, itu langsung kaitan sama bank. Kita sama bank kan asing, saudara. Ya, jadi itu beda, ya. Jangan engkau memukan kepada saudara, kepada saudara seiman, ya, kepada saudara-saudara itu kalau ada pinjamnya sudahlah kita kasih, atau kalau tidak pinjam kasih berkat buat dia. Tapi main bunga, apalagi bunga tinggi, tidak boleh, saudara. Ya, dari orang asing ayat 20 boleh engkau mau bunga, ayat berkaitan sama bank ini. Ya, orang asing keberkatan sama bisnis itu lain. Ya, memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa dalam bisnis. Tapi khusus saudara, tapi saudaramu jangan engkau mengut bunga, tidak boleh, ya. Jadi kita ikuti atau firman Tuhan supaya apa? Tuhan Allah memberkati kita, ya. Ayat 21 sekarang. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga itu menjadi dosa bagimu. Tapi apabila engkau tidak bernasar, maka itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah bernasar, harus ditepati. Kecuali kalau tidak bernasar. Saya mengatakan firman Tuhan ini, saya bernasar, saudara. Dan tempo hari saya kena mata katarak yang harusnya saya mati, ya. Kalau bukan saya ditolong Tuhan atas kasih Tuhan, itulah saya bernasar. Saya akan beritakan firman Tuhan siang malam dan saya penuhi dari sejak 1 Januari 2021 sampai saat ini. Nasar saya kepada Tuhan untuk beritakan firman Tuhan by YouTube. Tadinya saya WhatsApp, masih itu belum ada YouTube. Tapi saya lakukan setia, tidak pernah bolong, tidak pernah absen saya. Saya lakukan setia. Mari kita melakukan setia kepada Tuhan Yesus. Sebab apa yang kita kerjakan kepada pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan, ya. Jadi mari katakan di sini, haruslah kau lakukan dengan setia. Maka saya lakukan dengan setia pagi malam sampai Yesus datang. Karena saya yakin apa yang kita kerjakan buatan ada besar upah di surga. Ayat 24, apabila engkau melalui kebun anggurmu samamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusan. Ini mencuri namanya bungkusan, ya. Kita orang Indonesia kan sering kali bungkus-bungkus, ya. Ini sudah diatur sama Tuhan, bertindak benar dalam Tuhan. Tujuan Tuhan supaya kita bertindak benar, lurus. Ayat 25, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tapi sapi tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesama itu. Tidak boleh niat jahat kita. Semua kita bertindak lurus, takut akan Tuhan. Jadi intinya mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan tetapkan, mari kita mau bertanggung jawab benar. Karena sebagai penutup, saudara, ya, 2 Timotius pasal 2:15, kita harus berusaha kita benar di hadapan Tuhan, saudara. 2 Timotius pasal 2:15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan.
Tuhan sudah jamah hidup kita, biar hari-hari hidup kita menjadi baru. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Terus kita harap sama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan sudah jamah hidup kita, supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, supaya hidup kita layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.